Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabit tahirin mukarramin. Amma ba'du. Apa-apa dan ibu-ibu jamaah tarawih di Masjid Ihsan Kota Sibawa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, balik kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang telah diagiahkan Allah kepada kita bersama. Hujan lagi hujannya suka Pak. Lai kah? Lai. Yang panen lai yo. Yang kepundan tiba yo. Lai. Kadang kalau kita lihat Pak Bu, keadaan di masyarakat kini, pasti tiba hari hujan, apalagi hari hujan go orang kapai ke masjid contohnya. Siap orang kapai jam 6 hari hujan lapik contohnya. Tiba di masjid lah basah-basah. Pas hari hujan tu orang menjonde-onde. Pas hari panen menitu pula, awak sedang puasa. Siang hari. Angin hari awak pergi ke ladang, awak pergi ke parak. Tiba di parak tu. Bedo panen. Kecik orang awak mangalih ada onde je lihat. Bapak itu Pak, onde. Pak aku panen hari kau je. Kalau hujan hari onde, Pak aku hujan hari kau. Itu banyak orang kini Pak. Dek karena apa? Salah satunya lupanya prinsip dalam ajaran Islam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kok panen hari, kok hujan hari, itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ingin balik, mari kita balik memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita agiahkan pula salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bahan Nabi Muhammad bapak dan ibu, yang Nabi berusaha sebaik mungkin di atas dunia, aduh. Nabi berdoa sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala, aduh pula. Dan kita harapkan mudah-mudahan Nabi Muhammad bisa menjadi contoh dakwah. Meskipun kalau kita lihat bah prakteknya kini banyak juga orang yang tak balik praktek Pak. Yang kau berusaha saya lupanya berdoa kepada Allah. Yang kau berdoa saya lupanya meminta kepada Allah, lupanya berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga balik kita mengingatkan hal itu balik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita kajian, kalau untuk adik-adik ambo, kalau kita agiah judul kini doa yang tidak dikabulkan. Itulah ancak judulnya. Doa yang tidak dikabulkan. Tu taraga ada buat kini tu Pak. Kalau malam ke petang buat kajiannya kuat dalam menghadapi ujian hidup. Target ambo tiap hari beda-beda judul. Supaya bisa Bapak sama Ibu menceliak judul-judul yang lain, judul-judul kajian yang sebelum-sebelumnya. Celiak di YouTube ambo. Dulu sekalian untuk promosi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita kajian tentu kita praktekkan pula ayat suci Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat pertama, pada pertengahan ayat kata Allah, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Mari kita bertakwa kepada Allah lah kita meminta, wal arham, dan sambunglah tali silaturahmi kata Allah. Jadi gara-gara perintah Allah awak menyambung tali silaturahmi atau kenalan kita selepas. Kalau kenalan tentulah sebagian ada kenal. Mada udah apa-apa atau Pak Datuk kau, tu insyaallah lah kenal tu. Atau kau ada ibu-ibu yang cik-cik yang kenal kau misalnya pas sambo di Nur Kamil atau terima, aku ada yang kenal rasanya, bisa kenal. Tapi yang alun atau kita ulang kenalan sama dia. Baik Bapak dan Ibu, kalau dari segi nama, siapa nama Bapak Pak? Ada yang masih ingat? Tak ada. Nama Muhammad Khalilur Rahman. Payah Ibu? Iya payah Bu. Payah Pak. Payah mengingat. Ada cara mudah mengingat Pak. Kalau dicari payah, yo payah mana? Nyampe Muhammad Khalil Rahman. Siapa panggilan Ustaz Khalil je. Yo, baalah cara kami ingat kau je.
Iko disabit namo Khalil kini gua beko siapa balik dari gua lalu lupa namo kan. Cara mengingatnya, cara mudah mengingatnya kita ingat artinya. Artinya Pak Bu dalam nama Muhammad, tu Rasul lah mudah tahu Muhammad yang Muhammad arti. Yang agak payah go mengingat Khalil cik Rahman cik. Kalau Rahman lain mudah ingat Pak. Lain. Arti Rahman Bu. Yang Maha Pengasih atau Penyayang Bu? Pengasih. Rahman yang Maha Pengasih. Khalil itu yang kita cari tahu arti. Muhammad. Khalil ko Pak Bu, ada bermacam-macam cara orang manggil di situ. Ada orang manggil ambo Khalil. Baanya Ustaz Khalil je. Ada yang nabi itu. Baanya Ustaz Khalil, ada yang nabi itu. Pertama kita balik lupa artinya Khalil. Muhammad Khalilur Rahman. Manggil Khalil sebut itu. Khalil tu artinya saketek. Le cocok rasa kata Bu. Muhammad saketek yang Maha Pengasih. Le cocok kata. Ada. Namanya Muhammad Khalilur Rahman. Khalil namanya. Khalil itu artinya Muhammad kekasih yang Maha Pengasih. Jadi Khalil itu arti Pak kekasih. Kekasih siapa? Kekasih siapa? Orang rumah lu punya lemak konya kekasih entah sia-sia lah punya kekasih gini kau ya kan. Jadi kekasih sia wallahu a'lam karena ba ambo lu punya kekasih lah. Namo lai kekasih yang baik tapi ambo lu punya kekasih. Itulah sekaligus promosi cuma ambo masih ujang itu. Tapi kalau nama ambo Pak Bu ayo sama benar kalau salah nama anak apa ya Pak? Sama anak Pak Datuk Khalil namanya. Kekasih je artinya tu. Nah, itulah nama ambo alhamdulillah lah selesai pendidikan S2 Magister Hukum Keluarga. Gelarnya MH saja Pak. Ndak do MHK. Sebab di ilmu keluarga tadi. Kalau lama keluarga tentu Magister Hukum Keluarga. Tapi kalau lama keluarga itu Magister Hukum. Selain keluarganya kemudian lah suak aja. Alas siap keluarga suak baru ditambah status lah berkeluarganya. Kalau asal Bapak Ibu ambo asal dari Nagari Rau. Acok situ Bu. Lai. Mangas tu Bu ngelepokat. Numpang lalu je, numpang lewat saja tu pergi ke balai suatu je yang di Rau itu. Ambo asli dari situ, cuma kini bertugas tahun ke-4 ambo bertugas di Kecamatan Tanjung Baru di Puncak Alai sebagai dai pemberdaya. Kini lah pindah ke Pandai-Sike. Jadi tadi siap asar pergi ke Rau. Allah siap siap buku baru pergi kemari. Kira dek kecil orang jalan penuh dengan gelombang agak lembek kemari sikosek. Itulah untuk perkenalan rasanya Pak Bu. Perlu enggak nomor HP Bu? Enggak. Biarlah yang lain tu lah beko atau kok pengurus kita je minta bisa bisa aja. Kita lanjut kajian Pak Bu tentang persoalan doa yang tidak dikabulkan. Ayo, nama channel YouTube-nya Khalilur Rahman MH Official. Jadi kau teraga ibu-ibu yang celia apa-apa yang celia lah. Bantu lo subscribe cek. Kini tah lah sampai 700 tak berapa gini kau. Jadi kau bisa dibantu kan semakin capek katanya. Baik Bapak Ibu, kajian kita tentang persoalan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batu taraga usah kajian itu kini. Kalau kita lihat kini Pak Bu, banyak iman masyarakat go lah mulai lemah. Bab itu banyak masalah di dunia go. Tahun kapatang ambo dapat kabar di Tanjung Alam go nya. Ada orang bunuh diri gara-gara pendidikan tak selesai, uang SPP tak selesai. Ada tahu Pak? Ada yang bagi tahu kan bawa pas akhir-akhir tahun sudah salah tu. Ada orang bunuh diri bertahun tu je. Tak siapa orang ada tentu murah. Tapi ada kasus seperti itu. Kemudian pas orang pemilu petang tu ada jujek tapi nak risiko orang di bawah rau Peselaweh. Orang bunuh diri. Ba bunuh diri dek masalah hidup di atas dunia gue tadi loh. Kalau dikaji orang dahulu susahnya dibanding orang kini, agak lebih senang orang kini senang ini. Sebenarnya. Contoh agak lebih senang Pak Bu, dulu Honda nak dol. Oto nak dol. Kau berjalan dari Siko contoh tu pergi ke pasar malah kau pergi ke Kumbua, berjalan kaki dulu. Cik-cik lain mau curang becak bendi wah. Itu yang terjadi dulu. Alhasil tak bayang dawak dulu tu agak payah di orang dibanding kini je. Kinilah mulai banyak kemudahan. Kemudahan Honda do, Oto do. Ko ape do.
Payah dihubungi, telepon saja. Itu selesai dawak kini. Tetapi banyak masalah kini, banyak juga kemudahan kini. Itu yang terjadi pada masa kini. Ketika menghadapi masalah orang kini banyak yang lupa cara menghadapi masalah tu. Salah satu cara menghadapi masalah itulah dengan yang namanya doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kini banyak tak lihat Pak. Contohnya, ada orang ikhtiar, artinya usaha saya. Lupanya berdoa kepada Allah, lupanya berserah diri kepada Allah. Atau ada je Pak, orang aku berserah diri saya kepada Allah, tapi tak mau nyebut sahur. Tahun petang bersebut rambo tu. Bahasa sebutnya tu. Ada apa-apa balik ambo kajian saat maghrib di Dusun Bayu di Jorong Kota Laweh. Pai ambo ke Kadai. Tiba di Kadai ada cerita je apa-apa. Kegiatan kini Pak. Ambo pai kemari, pai ke situ. Yang istri tinggal di rumah. Yo ambo meninggalkan istri karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama kali Pak. Ambo serahkan diri kepada Allah, ambo tinggalkannya karena Allah. Insya-Allah bisa nyidik mah. Lagi betul, ya ndak mau menyerahkan diri kepada Allah saja kan. Ada aja betul ndak, itu yang jadi masalah gini Pak. Dia aja nafkah ndak, itu yang jadi masalah pada masa kini. Itu karena Allah berserah diri kepada Allah tapi usaha nak do, itulah ada orang menitu. Kalau beberapa tahun yang lalu dulu yang lucu nampak ambo cek. Pernah ambo pergi sama kawan-kawan dia asrama dulu. Kawan dia asrama di Padang Panjang. Balik dia asrama bersebut sama kawan tu pergi kami ke Pulau Mandeh. Tiba sebelum tu ada masjid rancak sebelah kiri nama masjid tak tahu mau lupa. Kiranya ada orang masuk ke dalam masjid tadi go Bu. Pas masuk tadi nyoba onda. Tiba nya parkir, nyo sengaja letak kunci itu di onda tadi. Kira dia sapam di masjid itu. Pak, kok kunci tinggal siko. Kiranya disengaja tinggal ada Pak tadi. Ambo bertawakal kepada Allah saja. Terang ada kami itu kan hanggalah kami jadi aku lah tipikal orang yang salah dalam berserah diri kepada Allah. Batu you serahkan diri kepada Allah. Kalau onda aku kan jadi milik ambo caknya kan. Ayo akan tetap onda aku risiko meskipun kunci letak di situ cak. Nya meletih gimana kok. Tapi dalam prinsip Islam itulah kesalahan awak yang terjadi pada masa kini. Kok berserah diri, ayo pasrah bana awak ini. Kok awak bakar rajo lupa awak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau awak bakar rajo lupa berdoa, lupa bertawakal kepada Allah, itulah yang dinamakan pertama kecil Allah orang-orang yang sombong hidup di dunia. Yang kedua, ketika awak bersebut je masalah, mudah awak stres hidup di dunia aku jadi. Makanya perlu berdoa. Kelebihan doa aku Pak. Kalau berdoa kan artinya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan dari berdoa. Kok misalnya awak ketika di dalam kandungan ditakdirkan, apa sama ibu contoh di dalam kandungan ditakdirkan dari ketek sampai kadang jadi orang miskin taruh aja. Awak minta jadi orang kaya Pak. Awak bau usaha karya menjadi orang kaya Pak. Baca rumah takdir itu Pak. Itulah dengan doa tadi. Sebab itu pernah kejadian pada masa Nabi Musa. Bahwa doa itu kelebihan itu bisa mengubah takdir Allah. Jadi awak ba'ala ditakdirkan di Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak tentu. Entah takdir awak akan menjadi orang kaya itu indah. Makanya kita meminta kepada Allah. Ya Allah, agi ambo jadi orang kaya. Ya Allah, agi ambo jadi orang kaya je. Ayolah, minta kepada Allah. Kita jangan sampai lupa untuk berusaha. Meminta saja nak ada usaha apa ya jadi itu. Contohlah cik Pak meminta tanpa ada usaha. Ya Allah, agi ambo minum je. Tapi usaha ambil minum ko nak ada orang. Contoh gini kau ya galeh tiah kau. Ya Allah, dia mau minum je kan. Tapi usaha tangan untuk memasukkan ke mari, mencucuk air kasiko, memasukkan ke mulut kau tak ada. Masuk tak air tadi ke mulut? Anda, makanya perlu usaha dete dunia kau. Tetapi perlu juga kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kau dijadikan takdir kepada awak supaya takdir kau, ya kecil Allah, tak kau ditakdirkan awak memiliki itu, tapi awak nio dan awak yakin itu elok. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lah meminta kita kepada Allah dalam kisah Nabi Musa waktu itu Pak Bu. Kisah Nabi Musa waktu itu. Nabi Musa nya dikenal sebagai kalamullah, bisa mengecek sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada ibu-ibu cek lah tua, nya minta punya anak lalu ada dapat anak lalu. Asyik tu nya kecek kan Nabi Musa ambu teragak punya anak.
Ambo lah meminta kepada Allah tapi lo nak lagi anak-anak tu lagi. Bau sawat lah tapi anak lo nak keluar lah kan. Tu kecek yang apa tadi. Cubalah kecek sama Allah baanyo kecek Nabi Musa go kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Musa pai bersabak sama Allah, nya dia tahu dah Allah. Ibu tadi itu takdirnya nak kan punya anak dah. Nak kan ada anak dah. Lah siap tu dia tahu kepada ibu tadi, kecek ibu tadi, ayolah je. Siap tu diminta balik. Ya Allah, dia buat nak je kan. Habis hari datang lalu tempat Nabi Musa dia. Tiba di tempat Nabi Musa, kecek Nabi Musa, tapi kan lah kecek Allah tadi petang je kan. Yang mana tahu kini berubah je. Apa yang kecek Allah lihat jadilah je. Apa yang Nabi Musa ngecek sama Allah. Tu dia kecek Allah lihat, "You takdir nak kepunya anak baca ro." Kecek Allah Subhanahu Wa Taala. Allah siap tu dikecek lo dek Nabi Musa kepada mak tadi dia. Akhirnya yang amak tadi dia tak berdoa kepada Allah, ya Allah, agi ambo anak ambo teragak nak punya anak aja nya. Angkat 3 kali diulang lah balik. Mulai pada lo Nabi Musa, ayo kecek. Tapi kalah beberapa kali petang gua diminta Allah, minta Allah kecek lo ke Allah aja. Emang tak ada ibu ke punya anak dah mana tahu kini. Sekali gua please sekali gua aja kan. Apa ini? Empai bersebut Nabi Musa sekali lagi sama Allah, mengecek sama Allah. Ya Allah, amak gue minta punya anak balik, baca roh gue je. Tetap je dah ada Allah. Yo, takdirnya nak punya anak doh je lah. Lah 3 kali dah. Kira lah dikecen itu ke amak tadi. Allah siap itu tu nak balik-balik amak tadi lah. Kira 9 bulan 10 hari siap itu ngendong anak ni. Tu heran Nabi Musa. Mbak kok bisa mereka gue cerita gue je kan. Gola-golanya masa Nabi Musa anak sia go je, bercilok anak orang tu indah anak ambo go je. Apa kok bisa mereka kecek Nabi Musa. Heran-heran Nabi Musa saja tu, painya bersabak sama Allah, hanya dia tahu kalau ya Allah, pi petang tu kecek engkau yang ibu tadi go ndak kan punya anak ada je. Lah takdir dari engkau kecek Nabi Musa kepada Allah. Kecek Allah, rahmatku mendahului takdir je. Dek gara-gara doanya meminta lah siap dikecek Allah, you takdirnya tak akan punya anaknya, tetap dia meminta kepada Allah, tetap dia meminta, alhasil takdirnya tadi bisa diubah dek Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kekuatan dari doa tadi. Makanya kecek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjata kuatnya umat-umat Islam. Tapi kinilah mulai banyak orang lupa dari segi berdoa gara-gara yang pentingnya berusaha sampai mungkin lah. Itu sajalah. Lupanya berdoa sama berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang banyaknya masalah gini lah Pak. Masalahnya ambo lah berdoa kepada Allah tapi nak dikabulkan di Allah. Itu jadi masalah mana gini kan. Solusi. Kiranya ada faktor penyebab doa awak nak dikabulkan di Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kecil Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 dah salah tu. Bagian sedikit bawah. Kecil Allah Pak wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kecil Allah. Oh Nabi Muhammad. Kalau ada hamba aku kecil Allah yang bertanya tentang aku, anni fa inni qarib, ambo go dakek. Ujibu da'watad da'i zada. Ambo jawab orang yang meminta kepada ambo. Ambo jawab doa-doa orang yang meminta kepada ambo kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada syaratnya Pak Bu. Tu fal yastajibu li. Yo, dek gara-gara ambo menjawab permintaan orang tadi itu tu, fal yastajibu li. Lakukanlah perintah Allah saja. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada Allah saja. Awak meminta kepada Allah tetapi awak masih yakin juga kepada dukun. Akan lewat doa awak tadi. Awak meminta kepada Allah tetapi kok misalnya awak punya anak, tu ada kejadian dulu Bu. Anak aku lahir, supaya anak aku nak digado dek jin dia juga lang. Kini masih terjadi Pak. Masih juga ada cece, ambo pernah nak sebut itu. Dia galang kau nak di kaki nak di tangan itu. Kalau dalam persoalan itu, kecek Allah tadi. Ia akan ambo kabulkan, laksanakan perintah Allah pertama kali. Beriman kepada Allah, tapi awak percaya kagalang jo. Awak percaya kadukun jo. Atau misal orang ka bangun rumah. Ambo yang tahu dulu ada rumah orang ka dibangun di tanah gua. Nyagia bantai ayam atau darah seran di tengah-tengah tu. Pernah tu Pak? Pernah Bu? Keyakinannya supaya kok gampo besok rumah nak jatuh je. Supaya nak mudah diganggu dek jin-jin je. Tu dia makan dulu je. Makannya darah tadi je.
Ambo ada pernah sebut yang mana itu. Dalam persoalan itu keimanan awak lah mulai berkurang karena itu. Ba'acar Allah kamu mengabulkan doa awak. Kata Allah, fal yastajibu li. Yo laksanakan perintah Allah, tapi perintah Allah tidak laksanakan. Ustaz, kan itu jadi pertanyaan cik. Kalau Allah perintahkan wak solat, yo. Lah wak perintahkan zakat, yo. Lah wak laksanakan zakat tadi. Tapi ada juga orang dari dunia go Ustaz. Batu, nyo tahu Tuhannya Allah. Nyo tahu tapi meminta kepada Allah. Dikabulkan doanya dari Allah. Tapi nyo tak pernah solat, tak pernah puasa, jadi orang kayu je nyoba cerita ke Ustaz. Kan ada orang bertanya itu Pak Bu. Tak pernah solat, tak pernah puasa, nyo tahu Tuhannya Allah. Sampai lik hariang contoh seorang awaknya, tapi nyo jadi orang kayu je, meminta kepada Allah dapat je. Apa cerita tu? Apa cerita tu Bu? Akhirnya dalam persoalan itu ada dalam ajaran Islam yang namanya Allah tu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kalau Allah Maha Pengasih untuk satu makhluk, itu makanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasihnya Allah, itulah ke satu makhluk. Tak taatnya kepada Allah, memintanya kepada Allah bisa aja lagi hanya. Tapi Allah tak sayang, itu jadi masalah aja. Yang penyayangnya Allah itu yang kita cari. Kalau Allah sayang kau apa jadinya? Awak meminta kepada Allah dikabulkan di Allah, Allah sayang kau. Atau awak meminta kepada Allah dikabulkan di Allah, tapi Allah tidak sayang kau. Main mau pilih apa Bu? Tentu yang sayang Allah kepada awak. Apa cara Allah sayang kepada Allah? Ayolah dengan mentaati perintah Allah tadi. Kalaulah ditaati perintah Allah, lah beriman kepada Allah, ayo ud'uni astajib lakum. Memintalah engkau kepada aku, akan aku jawab. Tapi kadang orang awak Bu, lah dia kira jawaban dari Allah, anda itu yang dikandakinya. Contoh, kok orang bujang, ya Allah ampun yo nikah je orang gua aja. Kalau misalnya ambo contoh, ya Allah ampun yo nikah je anak gadis gua aja kan. Awak kecen anak gadis itu, dijawab Allah. Bah dijawab itu tu, ndak berjodoh aja itu tadi. Tapi dia ya Allah aku nak jadi nikah je ikut gua. Tu kan lewat dari segi berdoa. Batu itulah jawaban dari Allah. Berarti nyendak bukan yang terbaik untuk awak. Ya Allah ampun ni jadi orang kayu gadang. Contoh pindah orang itu. Kirun tak dapat orang kayu gadang. Awak lah taat perintah Allah, lah solat awak, lah ndak ada syirik awak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, hakim orang kayu tapi ndak ada kayu dari Allah. Boleh jadi dalam persoalan itu kita sedang diuji dek Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan boleh dendam lu. Dek lapaya kami dia meminta Ustaz, lapaya dia meminta kepada Allah nak pernah dikabulkan oleh Allah dek. Abah Nabi Ibrahim dulu. Berpuluh-puluh tahun menikah ndak punya anak, ama minta je kepada Allah. Baru dapat pada kudian-kudiannya. Itu salah satu tujuannya adalah untuk menguji kita. Jadi dek gara-gara berdoa tadi jangan sampai ndak dapat kandak awak kita mau upek-upek kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita harapkan benar bahwa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu jangan sampai berdoa itu mau dia orang boleh dendam. Ndak dapat kandak sekali itu berhentilah berdoa lain aja sampai menitung. Yang berdoa aku tetap berdoa kepada Allah karena doa itu adalah senjata dari orang mukmin. Senjata benar. Tapi kalau tidak terjadi banyak Ustaz. Misal ketika awak lah diagia dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi awak tidak amuah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan lah kenikmatan diagia Allah dari dunia go aja. Gimana tadi? Ada orang inyo tahu Tuhannya Allah, tapi meminta kepada Allah, tapi nak mau taat perintah Allah, tapi doanya dikabulkan Allah. Baca cerita orang itu Ustaz. Siapa yang kagolak pertama kali Pak Bu? Yang kagolak pertama kali itulah yang dinamakan iblis. Batu iblis yang kagolak, yo iblis itu saperangai jambu mah aja. Batu saperangainya Pak. Kecil Allah dalam Al-Quran, Rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Kecil iblis. Yang iblis tu katikolah keluar dari sarugo, yang iblis go meminta kepada Allah. Rabbi kecil iblis. Iblis tahu Tuhannya Allah. Tuhanku kecil iblis. Fanzirni ila yaumi yub'atsun. Aki hamba masa tanggungan sampai manusia dibangkitkan saja. Meminta iblis kepada Allah. Dikabulkan tak? Dikabulkan. Makanya iblis tu idenya dari masa Nabi Adam sampai kini. Idenya. Kamanga iblis la uzayyinanna lahum fil ard wa la uwiyannahum ajmain. Kalau dari segi iblis tadi,
Tuhannya tahu Allah. Tompak meminta kepada Allah, lah meminta iblis kepada Allah. Dikabulkan doanya dari Allah. Tapi iblis tu tak mau taat perintah Allah. Kalau awak perangai awak itu tentu sama awak sama iblis jadilah. Awak sama-sama Tuhan wa Allah, lah satu sama aja iblis. Meminta kita lah meminta kepada Allah, dua sama sama iblis. Dikabulkan lo dari Allah, hati go sama sama iblis. Kira beda awak ciknya. Tu taat sama indahnya terhadap perintah Allah. Kalau ndak taat awak sama perintah Allah, kecik iblis asa perangai awak mah. Masuk neraka awak contoh sama je iblis bah. Tetap juga akan golak iblis kepada awak Pak Bu. Batu ka golak iblis, tiba di neraka nak. Sama masuk neraka mah je. Ayo harus menangis lah kau iblis kecik awak contoh nak sedang ngecek je iblis contoh di neraka. Kecik iblis ndak ambu tetap galaknya je. Batu ka galak angku hidup dari dunia contoh kecik kecik iblis tadi. Langsung masuk ke neraka siapa itu. Ambo lah pernah beribu-ribu tahun di surga je. Kini merasa di neraka ambo je kan. Ambo pernah dulu surga, angku di dunia dunia langsung ke neraka je. Tak masuk ke surga. Tu mana iblis nak? Mana iblis? Makanya iblis tetap juga galak jadi. Masuknya juga dalam neraka, ini lah bangga. Batu bangganya, ini lah pernah masuk ke dalam surga. Kita belum pernah masuk dalam surga leh. Makanya jangan kita buat iblis galak kepada awak. Caranya ciknya kita taati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang itu lupa, Bu. Kalau pas bulan Ramadan kini, kata Allah, "Iza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah." Ketika datang bulan Ramadan, go dibuka pintu surga. Kok meminta kepada Allah tentu akan lebih mudah dikabulkan. Tapi tidak aja dikabulkan dengan apa cara go aja. Akhirnya ada salah satu penyebabnya Pak Bu. Tu kecek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apanya? Mat'amuhu haram kecek Nabi Muhammad. Makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, yang nyo pakai haram. Wa ghuziya bil haram, dan nyo dinafkahkan dengan harta haram. Apa kaifah? Ba'alalah cara dikabulkan di Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa yustajabu lizalik, ba'alah caranya akan dikabulkan ketika yang kita makan masih haram, yang kita pakai masih haram, yang kita minum masih haram. Tapi timbul pertanyaan cek, Ustaz dulu mungkin pernah bawa makan makanan yang haram, tentulah menjadi dagingnya. Ba cara membersihannya, itulah di bulan Ramadan go Pak. Makanya pas bulan Ramadan tu dihadapkan awak pas di akhir tu bisa mudah-mudahan awak menjadi Idul Fitri. Awak bersihkan diri awak. Ba cara membersihkan diri supaya doa awak mudah dikabulkan oleh Allah, itulah dengan membayar zakat fitrah. Kok ada daging-daging awak deh yo ndak tahu awak do Ustaz. Ba'ala dulu pas awak makan gunta yo tak makan yang elok tak indak gini gua. Kalau kecek Nabi kalau makanan awak ndak elok, haram pernah tak makan awak, itulah penyebab doa ndak dikabulkan. Minum yang haram penyebab doa yang ndak dikabulkan. Apa cara gini kok? Dibersihkan diri awak. Cara membersihkan diri itulah lewat zakat fitrah. Kok ada daging-daging awak kok yang kumas-kumas ketek dengan zakat fitrah, itulah zakat untuk membersihkan diri awak. Ada zakat mal untuk membersihkan harta, zakat fitrah untuk membersihkan diri awak. Sehingga kita ingin beliau mudah-mudahan kita membayar zakat fitrah besok supaya diampuni dosa-dosa daging-daging awak yang ada tamakan awak sebelumnya. Dosa-dosa awak kita harapkan mudah-mudahan lah dosa-dosa awak yang sebelumnya diampuni di Allah. Malam Lailatul Qadar dapat pula zakat fitrah tabayya pula, alhasil pas Idul Fitri besok kita kembali kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu, lah 29 minit 6 7 detik. Kamu biasa kajian 30 minit. 30 minit atau lagi kesimpulan atau kalau ada pertanyaan ya Bapak Ibu, ambo jawab, siap itu baru kita. Jadi sebelum rasanya kita lagi kesimpulan, ada ndak dari penjelasan ambo tadi yang ragu di apa-apa semua Ibu? Sebelum kita lagi kesimpulan. Ada Bu? Pas. Pas. Jadi sebagai kesimpulan dari pertemuan kita kini, pertama sekali mari kita ingin balik hidup dari dunia go berusaha sebaik mungkin, berdoa untuk mengubah takdir, lalu bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai lupa kita berdoa, karena doa itulah senjata dari umat
Mukmin, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kok bisa doa awak nak dikabulkan di Allah? Aduh, saya penyebabnya. Ketika Allah perintahkan awak dakwah kerajaan, ketika Allah suruh awak untuk beriman, tetapi kita malah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah banyak sekali. Kok disuruh awak di Allah, ayo makanlah yang halal, jangan awak makan yang haram. Solat lawak, ayo solat lawak. Puasa kecil Allah, puasa lawak. Sehingga kita mentaati perintah Allah dan doa kita mudah dikabulkan deh Allah Subhanahu wa taala. Soal doa tadi dah dikabulkan Allah. Misalnya awak beranak bisa bahasa Arab. Iya. Dengan masuk Indonesia. Iya. Hari dikabulkan doa itu. Kalau berdoa Pak Bu, itu kelebihan bedanya doa sama ibadah-ibadah yang lain. Kalau solat, contoh nak solat gue harus pakai bahasa Arab. Allah Maha Godang, boleh nak Bu? Anak boleh roh. Nak boleh roh. Tapi dalam persoalan doa itulah kelebihan dari doa tadi. Masalah apa? Allah tu tahu segala bahasa. Jadi makanya ketika awak berdoa kepada Allah, boleh awak pakai bahasa Indonesia. Nak dapat bahasa Arab Ustaz, boleh pakai bahasa Indonesia. Atau orang dulu pakai bahasa Inggrisnya. Bisa tak? Bisa. Pakai bahasa Inggris doa boleh. Pakai bahasa Minang kecil orang awak. Ya Allah, ambo nak teragak meniko aja awak pakai bahasa Minang tu. Sampai tak Allah? Sampai Pak. Jadi dalam persoalan berdoa boleh pakai bahasa Minang. Tapi dalam persoalan solat tu kan banyak bacaan doa tu Pak. Tapi nak boleh pakai bahasa Minang dah. Allah Maha Godang, ya Allah ampuni lambo duduk antara dua sujud itu kan. Rabbi firli, ya Allah ampuni ambo, pakai bahasa Minang lo orang ngecek itu kan. Itu nak boleh ada Pak. Kok sujud? Sujud gua Pak. Kan ada sujud terakhir gua biasa Nabi Muhammad di sujud terakhir lama benar. Kiranya pas masuk sujud terakhir itu Nabi Muhammad berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pakai bahasa Arab. Ustaz, ampun nak tentu bahasa Arab Ustaz baca boleh. Ka sujud terakhir gua kateragak je lama buat sujud. Tapi doanya ka pakai bahasa Indonesia, apa caranya Pak Bu? Jangan disebut. Dalam hati saja. Dalam hati boleh Pak. Sujud awak subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Pas sujud terakhir tu awak kamu minta kepada Allah. Tapi awak tak pandai pakai bahasa Arabnya dah. Kok payahna doa sepujakan. Saya pakai leh. Rabbana atina fid dunya hasanah baca ada. Tapi kalau ndak teragak juga meminta sujud awak jangan awak baca bahasa Indonesianya. Ono saja baca dalam hati. Ayo minta. Boleh Pak. Tapi ketika awak sabut pakai bahasa Indonesia, ya Allah, abon ni tambah bini cek lagi, nak boleh apa? Jangan sabut itu Pak. Jangan cari-cari kalau kare-kare awak sabut itu tu nak boleh ada. Itu ketika solat. Tapi ketika berdoa sesudah solat, boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau sedang solat, caranya kok bisa bahasa Indonesia juga, jangan disabut dalam lisan awak. Itu Pak. Itu misalnya. Ya. Tentang masalah, tapi bisa dulu Nabi pernah berdoa minta Allah untuk maju lawan. Tapi Allah pernah mengizinkan nak boleh berdoa boleh. Tapi berdoa yang baik sedikit. Bisa kini kan kita ada audio nak ulang nak awak Ustaz. Audio dari pribadi masing-masing dewa mungkin ada orang cilaku mana perang naiknya. Ada juga kita yang berdoa sempat dalam hati kesabaran. Dia itu celaka kan bah perkara itu Ustaz. Apakah jatuhnya punya doa atau ya. Jadi kadang ikut Pak Bu, dalam Islam itulah kelebihan Islam cek. Kalau masih dalam hati, kan itu jadi wah. Masih dalam hati elok ni awak itulah cek pahala ya. Tapi ketika ni awak dalam hati gunda elok itulah ada soleh sampai awak ucapkan sampai awak kerajuan. Misalnya awak sakit hati ke orang, dalam hati awak kecen de yo cilaku lah orang aku dalam hati kecen lu kan. Dalam hati lu atau awak dalam persoalan itu lu ada dosa dicatat di Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada hati awak sampai menitu, kita ucap istighfar, ancak kita capek ucapkan istighfar supaya hati awak menjadi tenang dia. Tapi kalau kita ucapkan kepada orang lain, sakit hati orang tu dah kita pertama sekali ayo minta maaf ke orang tu dia. Harus minta maaf. Tapi kalau masih dalam hati alun dicatat sebagai dosa. Intinya. Tapi kalau dalam persoalan itu Pak Bu, makanya dalam ajaran Islam Nabi Muhammad pernah dulu pas perang Uhud. Perang Uhud Pak. Pas orang perang Uhud Nabi ku kan lah dompong gigi Nabi pas serang parang tadi. Basanda Nabi di gunung tu. Kecek malaikat mintalah kepada Allah kecek malaikat.
Mintalah kepada Allah, biar ambo tengga puru gunung Uhud tadi gua, ambo impian ke orang-orang yang menang tadi itu. Orang-orang kafir yang menang tadi itu. Kecek Nabi siap tu. Jangan. Inyo kini mau itu mau tahu anak cucunya bisa taat perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adi tagan dek. Makanya Nabi Muhammad meminta menyuruh awak berdoa yang elok-elok dalam hidup di dunia kau. Kau ada orang pernah berbuat salah, misalnya acak narkoba, tibunya kemari pas baru kau taubatnya, kita doakan mudah-mudahan selalu menjadi orang elok. Jangan no kecil lo, dia baru taubat gini dulu aja sampai itu lah. Kata-kata awak berpengaruh dalam ajaran Islam. Makanya ni awak elok, kata-kata awak elok, itulah dua palo itu. Tapi ni awak buruk, kata-kata masih je yang elok, ni yang buruk tadi itu lalu dicatat sebagai dosa. Tapi ketika hati awak sedang berpenyakit, itulah ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Istighfar awak kepada Allah, balik ingat kepada Allah lihat supaya hati awak menjadi tenang balik. Laka bingi awak mencari orang lain, kita tenangan hati awak lepas. Hatiku pangka benar. Kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, bukankah dalam sebuah jasad manusia ada segumpal darah? Iza salahat salaha jasadu kullu. Ketika segumpal darah aku tadi sehat, sehat satu badan. Wa iza fasadat fasada jasadu kullu. Ketika rusak, rusak satu badan. Atu ala wahya al-qalbu. Kalau hati rusak, pikiran awak rusak, kerja awak rusak tadi. Amaku ketika hati awak mulai rusak, rasanya balik kita ingat kepada Allah supaya hatiku menjadi tenang dia. Jadi ketika ada rasa dalam hati lu istighfar saja lupa. Itu bisa tu. Berkaitan tadi awak mencari masih banyak ini memakai Cik Ustaz tadi memakai pinang sinawa. Ya. Jadi itu adalah apakah itu salah satu penolak doa awak tadi atau apa Ustaz? Ayo. Masuk penolak doa tu indah yo. Batu kecek Allah tadi dalam Quran. Fal yastajibu li wal yu'minu bi kecek Allah. Laksanakan perintah Allah, imani ambo kata Allah. Sebab kalau lah diduakan Allah tentu ayo mintalah kepada yang diyakini tadi. Kalau awak yakin awak kepada galang contoh orang tadi tu, ayo mintalah ke galang tadi kok yo kada gihad Allah. Makanya Allah tu Maha Pencemburu Pak. Kalau kata Allah dalam Quran innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tu nak mengampuni orang menduakannya. Batu Allah tu kalau berdoa orang kepada Allah tapi nya masih jo menduakan Allah, itu cemburu bare Allah tu. Maka nak dikabulkan Allah dah. Setelah awak ditanya Ustaz kepada ulang kok. Badai pakai itu kan tak boleh depan pakai itu rendah. Yang awak depan badai pakai je. Alasan orang kok ada berbagai macam Ustaz. Salah satunya yang berana alasannya ia ibarat awak tanam padi. Kalau nak pagar para sawah kau ni masuk ayam, masuk jawi, masuk ekor je. Itu perlu pagar aku. Itu yang jadi masalah gini. Inyo anggap pagar aku kan sebarat pelindung. Inyo anggap pelindung tu tadi ikut tadi. Padahal yang menjadi pelindung awak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena tadi kalau awak meminta lindung kepada Allah, tentu Allah yang akan bagi pagarnya. Tapi awak meminta lindung kepada galang, maka galang yang akan menjadi pagar. Ya Allah, itu terserahlah cik Allah. Itu jadi cik Allah kalau kau mau mintalah ke galang tadi, jangan minta kamu cik Allah. Itu terjadilah makanya Allah minta dalam Al-Qur'an tadi, laksanakan perintah Allah, imani Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, kecek Allah tadi dalam Al-Quran, kalau misalnya Allah itu Maha Pencemburu, tidak akan Allah ampuni ni dosa-dosa orang yang menduakannya. Ampu pernah dulu menduakan Allah, syirik kepada Allah. Apa caranya kini Pak Bu? Bisa awak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau yang syirik Pak Bu, ampu pernah dulu mama kategori Pak Ongah namanya itu. Nya pernah dulu bahan nama kau pakai dukun. Ini ceriton bahan dukun kau dulu Pak. Bu, sampainya kecian you kalau jadi dukun gugu you sombong awak dia terima aku masalahnya kambiang dululah atau jauhi babelatong kakinya dapat ni solusi tadi sehingga bah jadi sombongnya dia terima aku. Tetapi kalau lah pernah awak melakukan kesalahan dulu, ingat awak kesalahan dulu awak pakai galang Ustaz, kini ambo baru tahu baru sadar, makanya kita hilang galang tu, kita kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mungkin kini awak baru dapat ilmunya. Ketika kini awak baru dapat ilmunya, jangan kita laksanakan leleng. Kalau masih kita laksanakan, atau mabarik dosa. Lah dia tahu yo, syirik ko jangan ajan wa syirik. Tapi masih juga kita kerjaan. Itu kan awak jadi. Apa soal tahu kini, aja kita praktekkan oleh. Aduh galang, ayo, dialah galang sekedar permainan. Salah kalau sekedar permainan, awak salah. Tapi kalau lah aduh keyakinan di situ, ya supaya jadi pelindung, ajan sampai menit ini. Jadi intinya keyakinan awak jadi gini lah Pak. Ada Pak. Halo Pak. Ada Pak.
Dah. Baik Bapak Ibu, itulah kesimpulan dari kajian kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak putus asa dalam meminta dan mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.